Berkat Yesus pada kita, Injil yang beri hidup. Hai yang dosa, hai dengarlah Injil yang berkuasa. Injil yang terindah, wajib ku nyatalah. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang berkuasa. Injil berkuasa mengubah kehidupan setiap orang. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Injil diberitakan karena amanat agung Tuhan Yesus, tetapi juga Injil diberitakan karena Allah mengasihi kita dan kita sudah mengalami kasih Allah, dan kasih Allah yang kita alami, kita mengasihi orang lain sehingga orang lain pun dapat mendengar Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus itu adalah Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus berkarya, Yesus menyembuhkan, Yesus melayani, Yesus membawa kabar sukacita, menghadirkan keselamatan, Yesus membawa kerajaan Allah dan menebus jiwa setiap orang melalui kematiannya di kayu salib. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus akan datang kali kedua. Dan itulah Injil. Maka dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara lengkap mengisahkan kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Filipi ini dalam PA atau pendalam Alkitab bersama dengan jemaat Gereja PB Mazmur 112 sebopet rangkang atau seborang, kami membahas tentang kitab Filipi. Kitab Filipi adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, dan dia dipenjarakan di kota Roma. Rasul Paulus memberitakan Injil sekitar tahun 56 sampai 57. Dia berkunjung dan memberitakan Injil dan mendirikan jemaat yang ada di Filipi. Dan pada saat dia ada di dalam penjara, dia menulis surat-surat penggembalaan, dan salah satu surat penggembalaan adalah kitab Filipi. Dan kitab Filipi ditulis pada tahun 61 sampai 62 Masehi. Dan tema kitab Filipi adalah sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan dalam pasal 1 kitab Filipi menjelaskan tentang Injil, tentang kabar baik, di mana Rasul Paulus sendiri memberitakan Injil di mana-mana, dan karena pemberitaan Injil lah maka Rasul Paulus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, bukan karena kriminal, tetapi karena soal keyakinan. Banyak yang tidak suka dan menuduh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Anehnya memang karena dipenuhi oleh kasih Kristus, Rasul Paulus tidak merasa marah, tidak benci kepada para pembencinya yang menangkapnya, tetapi dia malah memberitakan Injil kepada mereka.
Bahkan dalam kitab Filipi pasal 1, Injil itu diberitakan sampai kepada istana kaisar. Jadi, saudaraku, memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan, karena Injillah aku dipenjara. Dan dia menjelaskan juga bahwa Injil itu disampaikan. Ada yang dengan maksud tidak baik, ada dengan maksud baik. Tetapi tidak apa, yang penting Injil diberitakan. Itu di dalam pasal 1 kitab Filipi. Dan memang kitab Filipi pasal 1 adalah tentang Injil. Tentang memberitakan Injil. Tentang mengapa Injil harus diberitakan. Dan tentang mengapa Rasul Paulus masuk penjara. Karena dia memberitakan Injil. Dan bagi Rasul Paulus, dia katakan di dalam ayat yang ke-21, Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu menjadi ayat emas di pasal ini. Sedangkan tema besarnya kitab Filipi adalah sukacita di dalam Kristus. Itu di dalam pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Saudaraku, karena Injil, maka banyak orang-orang yang percaya memberitakan Injil, lalu disebut mengkristenisasi, lalu disebut orang yang memberitakan Injil itu semacam penodaan agama dan lain sebagainya. Ada banyak yang dipenjarakan. Ya, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi mereka-mereka yang ada di dalam penjara itu, yang sudah dipenjarakan itu, mereka tidak menaruh dendam, tetapi mereka mengasihi. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak melakukan tindakan kejahatan, tapi mereka melaksanakan perintah Tuhan dan dilakukannya dengan sukacita. Kita sebutkan saja, dulu ada Amran Amri, ada Yusuf Roni, ada Pak Ibrahim Saifuddin, ada Muhammad Kace, dan mungkin ada yang lain-lain sebagainya. Itu mengapa terjadi? Karena memberitakan Injil. Tapi mungkin ada juga, ada kepleset dan lain sebagainya yang bersinggungan dengan keyakinan lain. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita terus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita senang ada orang-orang yang sudah percaya pindah dari maut ke dalam hidup, pindah dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal, pindah dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang penuh berkat di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka bersaksi di YouTube, di TikTok, di media sosial lainnya tentang Yesus Kristus yang baik, Yesus Kristus yang mengasihi. Saudaraku, teruslah memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Demikian renungan pagiku, tongkat gembala, Mazmur 112. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.